Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membuat script coding ya dengan Java untuk menangani error atau error handling ya. Kita mulai aja ya. Ini ada public static void main string. Itu yang pertama kali dijalankan ya. Sini coba kita buat misalnya sini aja ya. Kita buat satu variabel number ya. Sama dengan 10 dibagi 0. Kita tahu ini berapapun angka kalau dibagi 0 hasilnya tak terhingga atau error ya. Nah, kita buat message hasilnya adalah berapa gitu ya. Coba kita jalankan, klik kanan, run file. Nah, teman-teman kita akan dapatkan error seperti ini. Nah, kalau kita mau aplikasi kita nggak error, kita harus membuat satu handling error ya. Nah, dalam error ini adalah arithmetic exception. Jadi dia berhubungan dengan logika matematika ya. By zero katanya. Nah, ini kita bisa baca. Kemudian ketika nanti error yang terjadi, kita mau apakan gitu. Lempar ke statement mana gitu ya. Nah, ini fungsinya error handling. Nah, oke, coba berikutnya kita akan membuat try and catch ya. Kita akan menangkap error ini ya. Sini kita buat lagi apa kelas error handling 1 lah. Bedanya dengan yang tadi ya, kita errornya kita tangkap ya. Ini public static. Sini kita masukkan yang tadi ya. Yang tadi integer number sama dengan 10 dibagi 0 ya. Kemudian kita akan sini buat error handlingnya ya. Caranya adalah try ya, buka kurung. Nah, ini integernya dimasukkan ke dalam aja variabel ini ya. Kemudian kita buat sini catch. Ini adalah untuk menangkap errornya ya. Dalam kurung. Nah, ini kita copy nih teman-teman ya. Terus aja lah arithmetic exception. Kita buat dia sebagai variabel e ya. Kalau coding begini nggak rapi, tinggal klik kanan aja ya. Format ya. Sistem akan merapikan dengan sendirinya. Kemudian kita buat sini satu message. Kita panggil errornya. Kita perbesar dikit deh. Alt scroll ya. Errornya kita panggil yang e tadi ya.
Nah, ini kita coba jalankan ya. Kita rapikan dulu codingannya, format. Udah rapi ya. Oke. Coba kita jalankan. Run file. Nah, errornya dia berupa message ya. Bukan errornya seperti ini tadi ya. Kalau ini benar-benar error, dan biasanya kalau error begini sistem bisa stop ya, berhenti ya. Nah, kalau kita buat aplikasi kan kita nggak mau sistem kita berhenti. Makanya itu kita harus tangkap errornya ya. Oke. Nah, berikutnya adalah sini kita buat ada try catch, ada finally ya. Finally. Apa itu finally? Jadi kalau try ini melakukan suatu operasi ini ya, perhitungan ini ya, suatu operasi, kemudian kalau dia error, maka dia akan ditangkap dengan catch gitu ya. Nah, kemudian kalau finally, apapun yang terjadi jika ini berhasil, maka ini akan nilainya adalah SOT, nilainya adalah misalnya 10 ya, number ya. Misalnya kita buat ini adalah 1 ya. Berarti kan kalau 10 bagi 1 kan 10, atau 10 bagi 2 ya. Berarti nilainya adalah 5 ya. Kalau 5, ini yang jangan tampilkan karena nggak error kan. Kalau error ini yang akan ditampilkan gitu ya. Nah, finally adalah apapun yang terjadi, apakah eksekusi ini berhasil atau tidak, error atau tidak, ini tetap akan dijalankan ya. SOT tab coding ini tetap dijalankan. Oke. Berarti nanti ini yang akan dijalankan adalah yang pertama ini ya. Kemudian ini, karena yang pertama ini dijalankan karena nggak error ya. Kemudian ini dilewati karena tidak memenuhi statementnya. Kemudian terakhir adalah finally. Karena apapun yang terjadi, finally tetap dijalankan ya. Kita coba. Kita run. Nilainya adalah 5. Kode ini tetap dijalankan. Oke. Sekarang kita buat dia 0. Kita errorkan dia ya. Kalau kita bagi 0 ya, berarti kan dia error, pasti nangkap error ini. Kemudian ini juga tetap dijalankan. Kita coba ya. Klik kanan, run file. Nah. Oke. Nah, buat apa sih fungsinya finally? Finally ketika kita membuat suatu statement atau eksekusi di aplikasi program ya. Ini kita butuh melakukan suatu state ya. Entah apapun itu gitu ya. Entah ada error atau tidak. Biasanya contohnya kalau kita melakukan pemanggilan database ya. Itu berhasil atau tidak, tetap database-nya kita harus di log off ya. Disconnect ya. Supaya apa? Supaya memorinya nggak kepake terus gitu ya. Memorinya supaya efisien. Itu biasanya kita pakai finally, dan bukan hanya untuk itu aja ya, banyak error yang lain juga bisa kita tangkap di sini gitu ya. Atau apa namanya, state yang lain, apapun yang terjadi ini akan dipanggil. Banyak gunanya ya. Nah, tergantung kebutuhan kita ketika kita membuat aplikasi, kebutuhan dalam program kita ya. Oke. Coba kita sekali lagi kita jalankan. Run file. Oke. Dan selanjutnya, apakah bisa coding ditaruh setelah finally? Bisa aja gitu ya. Misalnya SOT tab, code ini dijalankan
terakhir. Jadi apapun yang terjadi jika tidak error dijalankan, finally dijalankan, terakhir adalah sistem coding terakhir ya setelah finally. Karena aplikasi akan membaca secara berurutan ya dari atas ke bawah. Berarti sini akan ada 1, 2, 3 pesan ya. Coba kita lihat, kita jalankan. 1, 2, 3 ya. Entah ini error atau tidak, tetap jalankan 3 kali ya. Oke. Berikutnya kita akan membuat multiple error handling ya. Oke, langsung aja kita create new Java class. Error handling multiple. Kita buat public static void main string sini kita buat try ya. Sini coba kita buat integer number sama dengan tadi 10 bagi 0 ya. SOT tab nilainya nilai 1. Kemudian kita buat lagi statement yang kedua berupa array. Numbers 1,2,3. Kita udah selesai untuk try. Kita buat untuk catch-nya ya. Catch ini catch yang pertama, nanti variable sini nanti kita buat ya. Catch error 1. Ini S1. Kemudian kita buat lagi catch yang kedua ya. Catch error 2. Ini kita buat E2 ya. Sekarang kita masukkan ini nanti aja. Kita coba tangkap error yang pertama dulu ya. Ini kita matikan Ctrl Shift C. Ctrl Shift C.
Ini kita juga matikan dulu ya, Ctrl Shift C. Sekarang coba kita eksekusi ya, run. Kita mau tangkap error ini apa. Errornya adalah arithmetic exception. Ini kita ambil aja sebagai parameter, nanti kita buat sini ya. Satu, kemudian ini kita aktifkan lagi, Ctrl C lagi, ini kita matikan. Ini kan arithmetic exception kalau 10 bagi 0 ya. Ini kita ganti, kita ambil 3. Kalau array kan dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2. 3 berarti nggak ada, ini pasti error nih. Oke, coba kita jalankan. Empat. Ini yang salah. Ini bukan 4 ini, tapi kita ambil variabelnya ya. Number, kemudian panggil string ketiga ya. Ini tambahkan tanda plus. Kita lihat ini errornya apa. Run file. Nah, ini array index out of bounds exception ya. Ini kita pakai sebagai variabel. Taruh di sini. Ini E2 ya. Selanjutnya kita aktifkan semua lagi tadi yang kita buat komen. Ctrl Shift C. Kita rapikan ya. Format. Oke. Nah, di sini ada dua statement ya. Yang pertama, dua operasi ya. Yang pertama dia ada membagi angka 10 jadi 0. Kemudian ada pemanggilan array. Array yang ketiga. Ini array ke 0, 1, 2 ya. Nah, keduanya ini hasilnya adalah error. Nah, kita tahu kalau aplikasi dijalankan dari atas ke bawah ya. Kalau dia sudah ketemu error, maka prosesnya akan selesai di situ. Dan akan dikirim, diparsing ke cache ya. Contoh kalau ini ada dua error ya. Ini pasti error yang pertama, statement kedua. Ini juga pasti error. Nah, kalau kita jalankan seperti ini ya. Nah, yang dijalankan adalah catch error yang pertama. Padahal yang kedua ini juga error gitu ya. Ini catch error 2 ya. Nah, jadi begini ceritanya ya. Kalau misalnya kita buat beberapa statement dalam state-nya kita, mau eksekusi, tapi mau tangkap beberapa error yang kemungkinan akan terjadi ya. Dari hasil pengetesan kita bisa membaginya dalam beberapa multiple catch error ya. Nah, cara yang pertama adalah seperti ini ya. Buat 2. Atau kalau kita mau buat jadi satu baris aja, bisa juga caranya ya. Caranya seperti ini ya. Oke, kita tambahkan lagi aja ya. Ini kita rename ya. Kita refactor, rename. Ini error handling multiple yang pertama. Kita tambahkan new class, Java class, error handling
2. Nah, ini kita copy aja. Oh, ini ada yang kurang cut, ada yang refactor. Oke. Kita copy aja yang pertama ya. Nah, ini kita yang kedua ini kita buat satu baris ya untuk catch-nya. Ini kan ada 2 ya. Catch-nya satu aja gitu ya. Ini dapat kita lakukan dengan begini caranya ya. Ini kita delete aja. Kita mau ambil 2 jenis error ini ya, arithmetic exception dan array index out of bounds exception. Kita buat aja tanda ini nih. Ini adalah vertical bar ya. Maksudnya antara exception yang ini dan exception yang kedua dikasih pilihan gitu ya. Antara dua-duanya ini bisa nanti masuk ke sini. Ini contohnya ya. Kalau kita nggak mau ribet atau nanti ada lagi error misalnya tambahkan lagi vertical bar misalnya apa gitu ya. Nah, ini sampai banyak nih. Ini kalau kita tidak mau membuat catch-nya beberapa kali ya. Karena kita mau buat satu baris saja untuk catch-nya, kita buat seperti ini. Pakai vertical bar. Tadi yang pertama adalah seperti ini, catch-nya beberapa. Juga boleh tambahkan finally ya. Terakhir dieksekusi ya. Ini kita buat di luar try and catch. Jadi ini apapun yang terjadi finally akan dieksekusi. Tapi finally adalah bagian daripada try ya. Kalau ini adalah coding setelah statement error handling ini gitu ya, di luarnya. Dan juga kita bisa pindahkan ke sini ya. Kita format supaya rapi. Oke teman-teman, mungkin ini adalah contoh untuk error handling ya. Tadi ini tanpa error handling. Ini kita nggak jaga ya dengan try and catch. Kemudian berikutnya kita ada try and catch di sini. Satu try and catch-nya ya. Ada finally, ada juga coding di luar statement try and catch ya. Kemudian ada lagi coding untuk multiple catch ya, multiple error handling, dimana catch-nya ada banyak ya. Ini catch yang pertama, catch yang kedua. Dan yang terakhir tadi ada lagi yang catch-nya kita buat satu tempat, satu baris ya, dipersingkat ya, seperti ini. Ini adalah untuk menangani error pada coding Java. Oke, terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.